Kita sudah sampai di segmen ketiga, tentu saja masih berbincang dengan Pak Peter Abdullah. Pak Peter, satu hal yang cukup menarik dalam anggaran ataupun alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di RAPBN tahun 2021 untuk sektor kementerian dan lembaga ini meningkat hampir 2 kali lipat. Ini cukup menarik sebetulnya dan saya bahas karena kalau kita lihat dari alokasi anggaran untuk kementerian dan juga lembaga di tahun 2020 saja, serapannya tidak kemudian maksimal gitu. Ini malah kok ditambahin di tahun 2021 di era APBN. Apa yang bisa dianalisa dari hal ini, Pak Peter? Ya, harapan saya ini bukan dikarenakan memang angkanya tebak-tebakan saja ya Mas ya. Ya, harapan saya seperti itu. Dugaan saya adalah ini pemerintah sudah memperhitungkan bahwasanya kalau pada tahun 2020 ya ini di tengah kondisi pandemi di mana kementerian lembaga memang terbatasi aktivitas program-programnya, realisasi program-programnya. Ya. Nah, pada tahun 2021 kan itu sudah ada asumsi, makanya target pemerintah kan sudah ada pertumbuhan 4-5% dan sebagainya. Itu kan didasarkan kepada asumsi bahwasanya pada tahun 2021 itu baik apakah itu di triwulan 2 atau di triwulan 3 pandemi sudah berakhir. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh kementerian lembaga itu dalam posisi yang sudah boleh dikatakan normal. Pemulihan ekonomi benar-benar sudah bisa dilakukan, disupport oleh kondisi pandemi yang sudah relatif bersih, ya, yang sudah berakhir. Sehingga percepatan itu sudah mulai kembali kepada kementerian lembaga. Nah, dugaan saya seperti itu, Mas. Ya, sehingga pada periode tahun 2021 itu di tengah kondisi pemulihan ekonomi yang sudah dipercepat, peran dari kementerian lembaga menjadi lebih tinggi diharapkan. Baik, Pak Peter, satu hal yang juga cukup menarik masih kemudian mengenai sektor kesehatan di program pemulihan ekonomi nasional di RAPBN tahun 2021. Alokasi dana untuk sektor kesehatan lebih kecil jika dibandingkan dengan realokasi anggaran PEN tahun ini. Dari 84 triliun ke hanya 25 triliun rupiah. Menurut Anda ini cukup atau tidak? Tentu saja mungkin berpulang ke asumsi-asumsi tadi. Iya, kembali lagi ke asumsinya. Ini makanya tahun depan itu memang dipenuhi oleh ketidakpastian dan apa yang direncanakan oleh pemerintah itu didasarkan pada satu asumsi yang tentunya pengaruh terjadinya itu menjadi sangat besar terhadap bagaimana realisasi dari APBN kita tahun 2021. Untuk kesehatan, ya, dugaan saya adalah itu menjadi kecil karena memang alokasinya lebih pada untuk periode awal tahun 2021 khususnya di dalam pelaksanaan vaksinasi, pendistribusian vaksinasi, ya, pelaksanaan vaksinasi massal, ya, yang sudah diperhitungkan di dalamnya masyarakat bawah itu akan mendapatkan subsidi, ya, sementara masyarakat atas itu akan tanda kutip membiayai sendiri, ya. Jadi itu sudah, saya kira itu perhitungannya, Mas. Baik, apa yang perlu kita pelajari? Kita bicara mengenai realokasi sebagai sebuah strategi untuk mengakselerasi serapan anggaran PEN sampai dengan akhir tahun 2020. Apa yang bisa dipelajari dari alokasi PEN yang lalu supaya realokasi ini betul-betul terjaga akselerasinya, Pak Peter? Ya, saya kira untuk yang kita akan belajar banyak dari apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2020. Ini kasusnya kan sangat menarik ya, karena kita kan boleh dikatakan semua kita ini adalah mengalami hal yang pertama ini, menghadapi sebuah kondisi pandemi. Tidak hanya Indonesia, tetapi global itu yang pertama. Ya, mungkin ada beberapa negara yang sudah pernah mengalami, semacam Cina pernah mengalami SARS dan sebagainya. Tetapi dalam skala yang luar biasa seperti ini, saya kira semuanya sama. Ya. Oleh karena itu, kita belajar dari apa yang sudah kita hadapi di tahun 2020, dan antisipasi pemerintah saya kira sudah sangat tepat, di mana pemerintah sudah mempersiapkan Perpu yang membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan cepat. Ya, artinya realokasi itu bisa dilakukan dengan cepat, dan tujuannya semata-mata adalah agar supaya realisasi anggaran itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Ya. Dan
belajar dari tahun 2020, saya kira tahun 2021 kita akan lebih baik. Baik, apa yang perlu dijagain, Pak Peter, pada saat realokasi anggaran sampai dengan tahun akhir 2020? Ini mengingat 350-an triliun ini harus dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Apa yang perlu dimonitor, apa yang harus dijaga supaya berdaya guna tinggi? Saya kira intinya bukan pada masalah menghabiskan, ya, tetapi adalah bagaimana pemerintah benar-benar bisa melakukan analisis kebutuhan anggaran kita pada tahun 2021. Ya. Pemerintah sudah mendapatkan payung hukum berupa Perpu untuk melakukan penyesuaian anggaran, ya, bahkan tanpa melibatkan DPR. Ya. Artinya pemerintah benar-benar memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran dalam rangka untuk yang kalau tahun 2021 kita bisa asumsikan, ya, adalah tujuannya utamanya adalah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Ini dengan payung hukum, ya, itu maka pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran secara lebih cepat dan secara lebih baik. Ya. Baik, saya ingin memperoleh analisa ataupun mungkin pendapat Anda, Pak Peter, Menteri Perdagangan periode SBY, Gita Wirjawan dalam kuliahnya mengatakan menjadi sebuah asumsi yang kurang berdasar jika ada prediksi pemulihan ekonomi akan terjadi dalam waktu dekat sebelum kepastian ditemukannya vaksin COVID-19. Setelah ditemukan, barulah kita bisa bicara mengenai pemulihan ekonomi. Jika alokasi anggaran kesehatan di pemulihan ekonomi nasional di era APBN 2021 berkurang, adakah kekhawatiran penanganan COVID-19 di Indonesia akan lebih berlarut? Nah, ini seperti chicken and egg ini, ayam dan telur, Mas. Ya. Kita intinya seperti ini yang kalau menurut saya. Yang pertama adalah memang pemulihan ekonomi nasional itu akan sangat bergantung kepada penyelesaian pandemi. Ya. Kalau pandeminya selesai, maka kita akan baru bisa melakukan pemulihan ekonomi nasional secara tuntas. Ya. Nah, tetapi pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian atau penanggulangan pandemi secara tuntas itu saya kira tidak tepat kalau kita hanya bergantung kepada vaksin. Ya. Memang iya kita sangat membutuhkan vaksin, tetapi ada bukti bahwasanya sebuah negara bisa tanda kutip bebas dari pandemi ketika vaksinnya sendiri belum diproduksi, belum ditemukan dan diproduksi. Cina itu sekarang sudah mendeklarasikan mereka sudah bersih dari COVID, ya, dari pandemi. Ketika vaksinnya sendiri belum diproduksi dan didistribusikan. Jadi apalagi kita tahu bahwasanya dari semua informasi vaksin itu tidak bisa dipastikan apakah vaksin yang sekarang ini sedang diuji cobakan itu akan efektif, benar-benar akan bisa membersihkan pandemi kita pada tahun 2021. Jadi saya kira selain kita berharap dari vaksin, pemerintah juga harus mempersiapkan, ya, plan lain, rencana lain atau plan B-nya, yaitu bagaimana kita menanggulangi pandemi tanpa vaksin, yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan dan sebagainya. Baik, Pak Peter, harapan ke depan terhadap sektor-sektor yang sudah termapping lah dalam pemulihan ekonomi nasional, apa saja supaya serapannya maksimal? Ya, pemulihan ekonomi nasional sekali lagi kan bergantung kepada pandeminya. Kalau kita bisa selesaikan pandeminya, maka ya semua sektor itu akan bergerak serentak itu untuk bahu-membahu memulihkan ekonomi nasional kita. Ya. Sektor-sektor besar yang memiliki serapan dan kontribusi terhadap ekonomi kita itu saya kira perlu mendapatkan support yang lebih besar. Ya. Industri, ya. Dan kemudian termasuk juga pariwisata dan transportasi. Ya. Sekarang ini kita tahu bahwasanya bagaimana masyarakat kita sudah jenuh, sudah begitu capek dengan pandemi, dan dari media sosial kita juga bisa pahami bagaimana mereka rindu dengan untuk bisa traveling dan sebagainya. Kalau ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah, ya momentum nanti berakhirnya pandemi kemudian dimanfaatkan untuk mendorong semua sektor-sektor yang akan bergerak serentak ini, saya kira kita akan justru bisa mengalami kondisi pemulihan ekonomi yang sangat cepat, kita bisa tumbuh lebih tinggi.
Baik, ya Pak Peter terima kasih atas informasi dan juga analisa yang sangat komprehensif terkait dengan realokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Kita doakan yang terbaik untuk serapan ya sampai dengan 2020 dan juga efektivitasnya di 2021. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu Pak Peter. Ya, Dan sama-sama, pemirsa, salam sehat, Mas. ya tetap di Market Review saja kami akan kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menarik lainnya. Tetap di IDX Channel.